Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Mutmainah, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 5A, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan dalam Pembibitan Sapi Potong di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Beberapa bagiannya yaitu 1. Latar belakang. Indonesia mengalami keterbatasan sapi bibit. Hal itu disebabkan banyaknya pemotongan sapi betina produktif. Selain itu, konsep pembangunan pembibitan masih parsial dan pengembangan pembibitan swasta belum cukup berkembang karena iklim usaha tidak kondusif. Usaha pembibitan memiliki peluang untuk berkembang, namun penilaian masyarakat terhadap sapi bibit yang tidak proporsional menyebabkan produk sapi bibit yang dihasilkan dinilai sama dengan sapi potong. Agar keberadaan usaha pembibitan tetap berlanjut dan berkembang, diperlukan berbagai kebijakan dan pengaturan, sehingga pengadaan sapi bibit Indonesia menjadi lebih mandiri. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari proposal ini yaitu untuk mengetahui strategi dalam melakukan pengembangan usaha dalam pembibitan sapi potong. Yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dari pembuatan proposal ini agar mahasiswa dapat mengetahui dan belajar mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan. Poin kedua yaitu potensi dan masalah yang dimiliki. Beberapa bagiannya yaitu 1. Potensi. Data luas tanam, luas panen, dan produksi usaha peternakan di Desa Rasabou dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua yaitu masalah. Masalah perbibitan sapi potong adalah 1. Tidak tersedianya bibit dalam jumlah cukup dan bermutu. 2. Konsep pembangunan perbibitan masih parsial. 3. Kelembagaan perbibitan belum mampu memenuhi semua permintaan kebutuhan bibit. 4. Sumber perbibitan ternak masih menyebar, sehingga menyulitkan pembinaan produksi, pengumpulan, dan distribusi dalam jumlah yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu pengembangan pembibitan swasta belum cukup berkembang karena iklim usaha tidak kondusif. Poin yang ketiga yaitu perumusan strategi pengembangan. Beberapa bagiannya yaitu 1. Perumusan strategi. Perumusan strategi yang tepat yang digunakan bagi suatu usaha dapat dilakukan dengan 1. Memantau lingkungan melalui teknik-teknik analisa lingkungan yang dapat menentukan di mana posisi usaha berada. 2. Menentukan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi peternakan sapi potong. Dan yang ketiga, meningkatkan populasi dengan menggunakan teknologi. Bagian yang kedua yaitu strategi pengembangan. Strategi yang digunakan untuk pengembangan usaha peternakan adalah 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif. 2. Mendorong investasi usaha ternak di pedesaan serta pemberdayaan masyarakat petani ternak. 3. Adanya kelembagaan ternak yang harus terus dibangun untuk dapat mendukung pengembangan usaha sapi potong. Dan yang keempat, adanya kelembagaan ternak yang mendukung seperti kelompok tani ternak, lembaga pelayanan, dan program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan poin yang terakhir yaitu penutup. Beberapa bagiannya yaitu 1. Kesimpulan. Pengalaman membudidayakan sapi bibit, akses ke pasar output, dan kualitas organisasi kelompok tani ternak merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengembangkan pola pembibitan sapi kelompok tani ternak intensif. Dan bagian yang kedua yaitu saran. Untuk meningkatkan pertumbuhan kelompok tani ternak pembibitan sapi, masih diperluaskan akses dana kredit program untuk meningkatkan skala usaha sehingga efisiensi usaha meningkat, serta didukung ketersediaan bibit dasar dan bibit sebar
dan pengendalian impor ternak dan daging sapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.